السلام عليك أتقلك يا سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك السلام عليك سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله angkat suaranya. Sekali lagi lebih semangat. Ya Taibah, ya Taibah, ya Hawa nadana wal hawa nadana sayyidi ya Aba Bakr rabbukum fil qiyami dhukhri ya Umar iqdini bi yang ingin masuk surga dekat Nabi Muhammad angkat suaranya. Salam
اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadir di sini sesepuh para habaib yang ada di Kota Tual, begitu juga para ulama, dan datang dari jauh dari Kota Ambon. Da'i ilallah Al-Habib Rifqi bin Idrus Al-Hamid. Begitu pula yang tadi telah membawakan qasidahnya dengan begitu indah, Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Saggaf. Semuanya para asatid, para kiai, para sesepuh, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Saya lihat di sini juga ada salah satu senior saya dulu ketika mondok, Al-Ustaz Romli, Masya Allah, Tabarakallah. Lama kami tidak bertemu, akhirnya bisa bertemu, Alhamdulillah saat ini. Semuanya para asatid, para kiai, para sesepuh, para habaib, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Begitu pula aparatur pemerintahan segenap jajaran Pemkot Kota Tual, Pemkab Tual, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, Allah panjangkan nomornya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah menangkan perjuangannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang diketuai oleh Al-Habib Hussein, seluruhnya yang ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini, baik berupa moral ataupun materi. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan semua yang ikut andil mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang saya banggakan, masyarakat Kota Tual. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah. Lanjut lagi naik pesawat dari Ambon ke Tual, hampir 1,5 jam. Saya pikir acara ada di pelosok Indonesia Timur. Saya pikir mungkin yang hadir tidak akan banyak, tapi ternyata luar biasa. Malam hari ini Allahu Akbar. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul pada malam hari ini di dunia, di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, tema kita pada malam hari ini tabligh akbar, tausiah dan doa untuk negeri Indonesia. Negeri kita tercinta adalah merupakan nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilan ni'am. Kata ulama, kalau engkau mendapatkan nikmat dari Allah, jaga nikmat tersebut. Bagaimana cara menjaga nikmat tersebut? Salah satunya dengan mendoakan negeri kita tercinta Indonesia. Alhamdulillah. Kenapa Indonesia butuh didoakan, saudara? Belakangan ini kalau kita mau jujur, kita lihat saudara, musibah datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Betul? Betul. Saya ingat 1,5 tahun yang lalu, mulai dari di Lombok. Itu di Lombok gempa bumi Pak Bu, bukan 1-2 kali, tapi dalam setahun itu lebih dari 1000 kali getaran, saudara.
Lombok belum selesai, dapat kabar lagi di Palu, Mamuju, dan Donggala. Kurang lebih 3 minggu setelah kejadian di Palu, saya datang ke sana untuk ceramah di Tojo, Una-Una, Ampana. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di kota Palu, saudara, bagaimana di salah satu tempat yang namanya Petobo, itu rumah-rumah tenggelam ditelan oleh tanah, saudara. Ribuan meninggal dunia. Palu belum selesai, dapat kabar lagi Banten, Serang, tsunami, dan Lampung. Terus merembet sampai kemarin di bulan Oktober, Provinsi Maluku khususnya di Ambon diguncang gempa, saudara. Betul? Korban-korban masih belum selesai, rumah-rumah belum selesai dirapikan. Tahu-tahu dapat kabar lagi di awal tahun, Jakarta, Jawa Barat, Banten didatangi banjir luar biasa. Wabil khusus di Banten, 2 hari setelah kejadian saya datang untuk membawa bantuan dari DPP FPI, saudara, karena amanat dari Imam Besar Sayyidil Walid dan Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Sebagaimana yang kami lakukan di Ambon, memang agama boleh berbeda, tapi urusan kemanusiaan bantu siapapun tanpa kau pandang apapun. Allahu Akbar. Saudara, luar biasa itu di Banten, di Lebak, saudara. Luar biasa. Rumah yang habis, hancur total, tidak ada sisa. Terseret air, saudara. Itu kurang lebih 2.000 rumah, saudara. Habis, tidak ada sisa. Ibadah Allah. Kenapa musibah datang silih berganti menghantam negeri? Tidak mungkin musibah ini datang tanpa sebab musabab, saudara. Betul? Pasti ada sebab di balik datangnya berbagai musibah di negeri ini, juga Allah. Makanya pada kesempatan kali ini untuk keselamatan negeri, saya ingin mengajak semua masyarakat tua, sama-sama kita introspeksi diri, saudara. Sama-sama introspeksi diri, tanyakan semua pihak. Tanyakan kepada para ulama kita. Hei para ulama, kemaksiatan apa yang kalian biarkan sampai Allah marah, Allah murka, turun musibah? Tanyakan kepada para pejabat kita. Hei para pejabat, kezaliman apa yang terjadi? Kemaksiatan apa yang dibiarkan sampai Allah marah, Allah murka, turun musibah, saudara? Dan yang paling penting, nuhasib anfusana. Kita tanyakan diri kita masing-masing, ibadah Allah. Dosa apa yang kita perbuat? Maksiat apa yang kita lakukan sampai Allah marah, Allah murka, turun musibah? Na'udzubillah min. Makanya ibadah Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip satu pembahasan penting yang disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Imam Al-Qurtubi. Ini pembahasan saya sampaikan di banyak kota karena umat penting untuk tahu, saudara. Beliau mengatakan, kullu baldatin fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna 'anil bala. Sebelum saya terjemahkan, saya mau tanya masyarakat Tual, jawab yang kompak. Mau nggak Tual aman dari musibah? Mau Tual aman dari bencana? Mau Tual aman dari bala? Sudah. Kata ulama, kalau mau negeri kita aman, damai, tentram, tanpa musibah, maka syaratnya di situ harus ada 4 kelompok, saudara. Ada berapa kelompok? 4. Orang kompak. Berapa kelompok? 4. Yang pertama, alimun ala sabilil huda. Kalau mau negeri kita aman, damai, tentram, tanpa musibah, maka syarat yang pertama harus ada ulama-ulama yang istiqamah berjalan di atas relnya baginda Nabi besar Muhammad. Mohon maaf Pak Bu, bukan mengajarkan suudzon, tapi harus saya sampaikan fakta walaupun pahit, saudara.
nggak semua orang yang pakai pakaian ulama itu bisa diikuti, saudara. Ulama ada dua macam. Kalau bahasanya orang Betawi, saya orang Betawi kebetulan. Kalau kata orang Betawi, ulama ada berapa macam? Dua. Ulama beneran. Yang kedua, ulamaan. Ulama beneran ngajak kita ke surga beneran. Ulamaan ngajak kita ke surgaan. Habib, bagaimana ciri-ciri ulama beneran, Habib? Supaya kami bisa ikuti, supaya kami bisa jadikan panutan. Kasih tahu kami ciri-cirinya, Habib. Saudara, yang memberitahu ciri-cirinya bukan saya, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Kalau Anda ingin tahu ulama yang betul-betul ulama, mereka adalah yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Tidak peduli, tetap dia sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dia sampaikan, hanya mengharapkan ridha Allah. Tidak peduli, saudara, mau dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak akan mundur sampai Allahu Akbar. Saudara, ulama yang istiqamah, berkat mereka Allah turunkan rahmat. Berkat mereka Allah tolak bala. Makanya kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita yang istiqamah Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada juga ulama-ulama yang ngajak kita ke surga-surgaan. Bagaimana ciri-ciri ulama-ulamaan alias ulama gadungan, Habib? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin banyak menyebutkan ciri-ciri daripada ulama su atau ulama gadungan, saudara. Tapi dari sekian banyak ciri-cirinya, ada satu ciri yang paling menonjol, yang paling nampak. Apa ciri-cirinya? Imanuhum fi amplopihim. Ada nggak yang seperti itu? Imannya di amplop ada atau tidak? Saya bukan mengatakan berarti ulama nggak boleh nerima amplop, jangan salah paham. Boleh ulama nerima hadiah dari umat, silahkan. Tapi bukan berarti diundang ceramah pasang tarif. Kalau nggak dibayar DP tidak datang. Itu namanya imanuhum fi amplopihim. Gara-gara dapat 100-200 juta, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang hak jadi batil, yang batil jadi, itu namanya imanuhum fi amplopihim. Habib jangan provokasi dong. Habib pencemaran nama baik ulama nih. Mana ada ulama seperti itu, Habib fitnah. Saudara, yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan bukan Habib Ana Rifki, yang mengatakan bukan Habib Ahmad, yang mengatakan bukan ulama Ustadz Kiai, bukan. Tapi yang mengatakan itu langsung baginda Nabi besar Muhammad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam tarikhnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun li ummati min ulama'is su' alladziina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum." Kata Nabi Muhammad, celaka umatku, celaka umatku. Celaka dari apa ya Rasulullah? Celaka umatku dari ulama su. Ulama su bagaimana ciri-cirinya ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Kalau mau tahu ciri-ciri ulama su, alladzina yattakhiduna 'alal 'ilma tijaratan yabna'unaha li umaraihim ma arbahallahu tijaratahum. Kalau kalian mau tahu ciri ulama su, mereka yang menjadikan agama sebagai barang dagangan. Barang dagangan dijual kepada siapa? Barang dijual kepada penguasa, baik yang berkuasa dengan jabatan atau yang berkuasa dengan Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oleh karena itu saudara, kalau mau negeri ini aman, orang tua jangan jauh-jauh dari ulama saudara. Jangan jauh-jauh dari majelisnya para ulama. Ramaikan majelis-majelis. Malam ini saya gembira, tabligh akbar di lapangan Modar L penuh dihadiri ribuan orang. Tapi saya lebih gembira lagi kalau majelis taklim bisa ramai seperti ini saudara. Betul betul. Betul betul. Orang tua mau aman jangan jauh-jauh dari ulama yang istiqamah. Makanya saya mau tanya jawab yang kompak, tua siap ikut ulama yang istiqamah? Siap hadiri majelis para ulama? Siap duduk bersama para ulama? Siap ambil ilmu para ulama? Semua tua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi kalau mau negeri kita aman, syarat yang pertama ulamanya istiqamah. Alhamdulillah. Yang pertama, saudara, ini jam berapa nih? Sudah mau 11:30. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong udah selesai dandan, saudara. Ya, orang tua kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, kalau mau negeri kita aman, damai, tentrem, tanpa musibah, syarat yang kedua harus ada nisa masturat ghaira mutabarrijat tabarrujal jahiliyatil ula. Lemes banget nih. Kata ulama kalau mau negeri aman, damai, tentram nih ibu-ibu nih, berkat ibu-ibu yang pakai jilbab, berkat ibu-ibu yang menutup auratnya tidak diperlihatkan kecuali oleh orang yang dihalalkan oleh Allah. Berkat para ibu-ibu Allah turunkan rahmat di Tuhan. Allah tolak bala, Allah tolak musibah. Amin ya rabbal. Jadi kita doakan ibu-ibu semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suaminya, jadi satu-satunya, satu di kota Tual, satu di Kabupaten Tual, satu di Ambon. Bercanda, mudah-mudahan satu-satunya dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ada Siti Fatimah, putri Rasul, pernah ditanya, ma khairul nisa, apa yang terbaik untuk perempuan? Apa jawab Siti Fatimah? Beliau mengatakan perempuan terbaik bukan yang paling cantik ukurannya, saudara. Bukan yang perhiasannya paling banyak, bukan yang suaminya punya jabatan paling tinggi, bukan. Tapi siapa wanita terbaik? Khairun lahunna an la yaraina rajulan wa la yarahunna rajulun. Sebaik-baiknya wanita yang tidak melihat laki-laki lain dengan syahwat dan auratnya tidak dilihat laki-laki.
laki-laki yang tidak dihalalkan oleh Allah. Makanya mudah-mudahan semua ibu-ibu muslimah dijual jadi muslimah yang terbaik insyaallah. Karenanya jadi tanggung jawab kita semua. Bapak-bapak punya tanggung jawab istrinya, anaknya, saudari-saudarinya. Jangan sampai dibiarkan keluar rumah tanpa menutup auratnya, saudara. Betul? Muslimah kita ibarat mutiara. Yang namanya mutiara itu mahal, yang namanya mutiara berharga, disimpan dengan baik. Mutiara tidak dilihat kecuali oleh orang-orang yang pantas, saudara. Betul? Jaga muslimah kita ibadallah. Tidak lain dan tidak bukan Islam wajibkan jilbab kecuali untuk memuliakan perempuan, saudara. Kecuali untuk mengangkat derajat perempuan. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau di jalan kita bawa mobil, kemudian mobil kita kesenggol sama motor, kira-kira marah atau tidak? Bohong yang nggak marah itu. Marah atau tidak? Marah atau tidak? Kenapa mobil kita disenggol marah, tapi anak-anak perempuan kita dipegang orang lain kita tidak marah, saudara? Betul? Mobil kita disentuh kita marah, tapi anak-anak perempuan kita digonceng sana, gonceng sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini oleh laki-laki yang belum halal. Kita tenang-tenang saja, diam-diam saja. Innalillahi. Makanya saya sedih luar biasa, saudara. Saya sedih luar biasa. Ini mulai rintik-rintik hujan. Saya mau komitmen dulu, kira-kira lanjut atau jangan? Yakin? Yakin. Betul? Masih semangat? Sampai habis? Sampai selesai? Siap hujan-hujanan? Takbir! Di Jakarta sudah biasa tabligh akbar hujan-hujanan. Maka insya Allah ditual umat Islam tual lebih semangat lagi, saudara. Allahu Akbar. Saudara, bicara soal anak-anak perempuan kita, makanya saya suka sedih. Kenapa saya sedih? Banyak muslimah dan muslim para pemuda sekolahnya rajin, ngajinya rajin, tapi pacarannya rajin juga. Yang pacarannya rajin ada atau tidak? Ada atau tidak? Begitu kalau pacaran panggilnya papa mama lagi. Kalau pacaran panggil papa mama, berputus jadi janda. Betul. Makanya saudara, umat Islam jangan mau ditipu dengan pacaran. Pacaran ibarat fata morgana, kelihatannya dari jauh manis, menjanjikan, menggiurkan, tapi saudara begitu dideketin ternyata hanya PH. Yang perempuan jawab, kira-kira PHP sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Sakitnya di mana? Korban PHP. Masya Allah, makanya jangan mau perempuan ditipu. Kalau ada laki-laki datang, katakan padanya, kalau betul-betul kau cinta, datang kepada orang tuaku, katakan padanya, nah, kupinang anakmu dengan bismillah. Ini kelihatannya udah banyak yang gelisah ini. Supaya saya ikut hujan-hujanan bareng, saya akan turun bersama jamaah. Siap untuk tetap duduk. Saya ikut hujan-hujanan bersama masyarakat. Semuanya tetap duduk, tetap tertib. Kira-kira lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Siap lanjutkan sholawat. Siap sampai selesai. Takbir. Allahu Nabi. Oh, takbir semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berimis lari. Makanya ayo lanjutkan. Coba yang berdiri jangan mengganggu konsentrasi yang lain. Coba duduk, semuanya duduk. Duduk. Saya hujan-hujanan bersama masyarakat. Duduk semuanya, duduk. Duduk semuanya, duduk. Ayo.
Nah, oleh karena itu saudara, syarat yang kedua supaya negeri kita aman, damai, tentram adalah perempuan harus menutup aurat. Alhamdulillah. Maka saya mau tanya, jawab yang keempat, muslimah siap untuk tutup auratnya? Orang keras siap untuk tutup auratnya? Para laki-laki siap jaga para muslimah kita? Siap kawal para muslimah kita? Siap lindungi para muslimah kita? Siap kawini mereka? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi syarat yang kedua, kalau mau negeri kita aman, damai, tentram, perempuan harus tutup aurat. Alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga, kata ulama, kalau mau negeri kita aman, damai, tentram, tanpa musibah, syarat yang ketiga harus ada masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Harus ada sekelompok orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di mana amar ma'ruf ditegakkan, di situ akan turun rahmat Allah, saudara. Di mana nahi munkar ditegakkan, kemunkaran dicegah, maka di situ akan turun rahmat Allah. Tapi ketika amar ma'ruf nahi munkar diabaikan, kemaksiatan merajalela, kemunkaran di mana-mana, maka di situ akan turun musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi pernah ditanya, Pak Bu, bagaimana Nabi kita ditanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, ini orang-orang soleh masih banyak ya Rasulullah. Ahli ibadah, ahli zikir banyak ya Rasulullah. Ahli tahajud banyak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apa mungkin musibah akan datang padahal orang-orang soleh masih banyak, ahli zikir masih banyak? Apa jawaban Nabi, saudara? Na'am idza kathurul khabar. Kata Rasulullah, ya, walaupun ahli ibadah banyak, walaupun masjid banyak, walaupun ahli zikir banyak, tapi kalau kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana, perjudian, pelacuran, minuman keras didiamkan, Allah marah, Allah murka, turun musibah, saudara. Na'udzubillah min. Makanya saya jadi teringat tadi yang saya ceritakan di Lombok, 1 tahun lebih gempa terus-terusan. Saya sering ke Lombok, bahkan ulama-ulama Lombok sendiri yang mengatakan kepada saya, Lombok ini jazirah alaf masajid, pulau 1000 masjid. Masjid di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, pesantren tahfidz Quran banyak di Lombok, saudara. Bahkan saya ingat ketika saya belajar S1 di Al-Ahqaf University Yaman Hadramaut, itu kawan-kawan saya yang datang dari Lombok rata-rata mereka adalah penghafal Al-Quran, saudara. Luar biasa, Lombok ini tempatnya penghafal Al-Quran. Tapi kenapa kok musibah bisa datang, Habib? Saudara, Lombok itu dekat dengan Bali. Banyak bule yang datang ke Lombok, saudara. Bahkan mohon maaf, di Lombok ada satu pulau namanya Gili Trawangan. Itu Gili Trawangan, Pak Bu. Saya dapat kabar dari teman-teman saya yang pernah ke sana, saudara. Itu di Gili Trawangan, teman saya mengatakan, Habib, saya dulu di Gili Trawangan melihat depan mata kepala saya sendiri orang-orang bule ada yang menjemur di pantai tanpa penutup dada, saudara. Kita jangan kebayangin ente. Luar biasa. Itu kemasan
kemaksiatannya terang-terangan, saudara. Bahkan teman saya sampai cerita, Habib, saya kaget di suatu malam saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di pinggir pantai. Saya lihat sampai kaget-kaget, kata teman saya. Ada sepasang bule yang berzina di hadapan banyak orang di pantai, saudara. Terang-terangan kemaksiatan. Ulama banyak yang tahu, aparatnya tahu, saudara, tapi cenderung diam. Bukan. Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun banyak ahli ibadah, walaupun banyak ahli Quran, Allah murka, Allah marah, turun musibah, saudara. Makanya ibadah Allah, amar ma'ruf nahi munkar begitu penting. Walaupun itu berat, tapi di situ ada keselamatan untuk bangsa. Karena dengan amar ma'ruf nahi munkar, apalagi kalau dilakukan oleh aparat, saudara, itu cara paling ampuh untuk melawan berbagai penyakit masyarakat, saudara. Makanya kami dari Front Pembela Islam, semenjak FPI didirikan, kami fokus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Walaupun resikonya berat, tidak mudah. Berapa banyak yang harus dipenjara, berapa banyak yang harus dibunuh. Bahkan Imam besar Habib Rizik 3 kali dipenjara, saudara. Bukan karena kepentingan pribadi, tapi dipenjara karena bela kepentingan umat, saudara. Ibadah Allah, kenapa kita sampai mau susah-susah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Ibadah Allah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena kami cinta NKRI, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami tidak ingin Indonesia dirusak dengan kemaksiatan. Kami tidak ingin Indonesia dirusak dengan kemungkaran. Karena kami tahu maksiat itu penyakit masyarakat. Kalau dibiarkan di tengah masyarakat, maka akan menggerogoti masyarakat kita, saudara. Sebagaimana penyakit menggerogoti tubuh, kemaksiatan menggerogoti masyarakat. Kalau ada pelacuran, perjudian, minuman keras, narkoba, penistaan agama di satu tempat, yang digerogoti tua, muda, kecil, laki, perempuan, yang digerogoti bukan hanya badannya, tapi imannya yang digerogoti, saudara. Oleh karena itu, ketika para aparat melawan daripada kemaksiatan, dan ketika umat Islam melawan kemaksiatan, ketika melawan minuman keras, perjudian, kemungkaran, pada hakikatnya bukan kemaksiatan yang kami lawan, tapi yang kami lawan adalah bom-bom waktu yang akan menghancurkan negeri ini, saudara. Karenanya demi Allah, kita cinta Indonesia, kita cinta NKRI, kita tidak akan NKRI kemaksiatan merajalela, tidak akan kita biarkan, saudara. Tidak peduli apapun yang betul-betul menguntungkan rakyat, yang betul-betul menyejahterakan rakyat, saudara. Bukan dia sendiri yang merasakan, tapi jutaan rakyat ikut merasakan, saudara. Betul? Luar biasa, saudara. Karenanya nggak heran Nabi Muhammad mengatakan, saudara, satu hari dari pemimpin yang adil lebih baik dari ibadah 70 tahun ibadah Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim, yang merampas daripada hak-hak rakyatnya, saudara, apa kata Nabi Muhammad? Jangankan masuk surga, cium bau surga pun dia tidak akan pernah bisa, saudara. Na'udzubillah, amin. Kenapa? Karena ketika dia berbuat jahat, dampaknya bukan untuk dirinya sendiri, saudara, tapi dampak itu dirasakan oleh seluruh rakyatnya, saudara. Satu pejabat korupsi 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, yang rugi bukan 1-2 orang, tapi ratusan ribu rakyat yang dirugikan. Betul? Betul? Gara-gara satu pejabat korupsi 1 triliun, jutaan rakyat yang sengsara, jutaan rakyat yang tidak bisa sekolah, jutaan rakyat yang kelaparan gara-gara korup. Makanya pantas Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangankan masuk surga, cium bau surga pun tidak mampu. Na'udzubillah, amin.
Makanya ibadah Allah, negeri ini banyak datang musibah silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Selain kita sebagai rakyat wajib bermuhasabah, wajib introspeksi diri, para pejabat juga wajib untuk muhasabah, saudara. Bagaimana penegakan hukum? Saya mau tanya, di Indonesia kira-kira sudah adil atau belum? Kurang kompak, adil atau belum? Tegakkan hukum yang adil kalau mau negeri kita aman. Bagaimana mau negeri aman? Giliran ada orang menghina pejabat cepat ditangkap, tapi giliran orang menghina Nabi Muhammad aman-aman saja, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Yang menghina Nabi aman, yang menghina Islam aman. Victor Leskodat, Ade Armando, Abu Janda, Sukmawati menghina Islam terang-terangan sampai sekarang aman, betul? Saya mau tanya, kira-kira kalau begitu adil atau tidak? Orang kontrak adil atau tidak? Adil atau tidak? Belum lagi korupsi luar biasa. Jiwasraya sekian belas triliun. Asabri itu yang dirugikan, para polisi saudara yang di bawah, para tentara yang ada di bawah itu yang dirugikan, saudara. Berapa triliun itu yang dicolong, saudara. Belum lagi korupsi lainnya, ibadah Allah, saudara. Ini yang menyebabkan turunnya musibah. Ini musuh-musuh bangsa. Habib kau bicara masalah korupsi, ini kan tentang ceramah agama, saudara. Perhatian dengan ekonomi bangsa adalah bagian dari agama, saudara. Betul? Karena Islam bukan cuma agama yang adanya di masjid, tapi Islam mencakup semua sektor kehidupan manusia. Seperempat dari Islam membahas tentang hukum muamalat, hukum ekonomi, bagian daripada intisari Islam, hifdzul mal, menjaga daripada harta. Islam menjamin setiap hak sampai kepada miliknya, saudara. Karenanya kalau ulama diem bungkem terhadap korupsi, jangan salahkan kalau koruptor merajalela di mana-mana, saudara. Betul? Betul. Ini yang menyebabkan musibah. Ini yang menyebabkan bencana. Belum lagi kebakaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, belum lagi kriminalisasi terhadap ulama. Makanya saudara, amanat dari imam besar Sayyidil Walid dan Habib Muhammad Rizik bin Husain, mudah-mudahan beliau bisa segera pulang ke Indonesia, insyaallah. Beliau ingin pulang tapi tidak bisa pulang karena ada yang menghalang-halangi, saudara, sampai saat ini. Mudah-mudahan bisa segera pulang. Beliau bilang, nggak peduli tentang saya pribadi, kata beliau. Yang penting pesan saya, umat harus tetap berjuang, saudara. Umat tidak boleh berhenti berjuang. Berjuang bukan berarti berontak, hati-hati. Berontak tidak dibenarkan dalam Islam. Islam tidak mengajarkan berontak, saudara. Islam tidak membenarkan pemberontakan. Pemberontakan adalah musuh daripada Islam, saudara. Akan tetapi yang dimaksud perjuangan di sini, umat Islam tidak boleh diam, umat Islam tidak boleh bungkem. Berontak memang tidak boleh, tapi protes terhadap kemaksiatan wajib dilakukan oleh umat Islam dengan cara-cara yang disediakan di negeri ini, saudara. Betul? Betul. Kata Nabi Muhammad, idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim faqad tudi'a minha. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim, takut umatku tidak berani lagi, umatku diam, umatku bungkam. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada perampok, hei rampok, untuk mengatakan kepada si maling, hei maling. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan itu, apa kata Nabi Muhammad? Faqad tudi'a minha. Maka dicabut keberkahan dari umat ini, saudara. Na'udzubillah, amin. Makanya pesan saya kepada umat Islam, dimanapun anda berada, saudara, jangan berhenti berjuang, saudara. Urusan politik pilpres sudah lewat, tidak ada lagi nomor 1, nomor 2. Setuju? Yang ada nomor 3, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kurang kompak, persatuan Indonesia. Saat ini sudah waktunya kita bersatu, kita rapatkan barisan, jaga Indonesia, kepalkan tangan, satukan tekad, satukan tujuan, lanjutkan estafet perjalanan. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur untuk jaga NKRI sampai tetes darah yang lahir. Allah Akbar. Allah Akbar.
Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya saudara, terakhir kesimpulannya, kalau mau negeri kita aman, damai, tentram, maka harus ada 4 kelompok. Yang pertama ulama istiqomah, yang kedua perempuan tutup aurat, yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar, dan yang keempat adalah pemimpin yang adil. Makanya jawab yang kompak, umat Islam siap ikut ulama yang istiqomah? Para muslimah siap untuk jaga auratnya? Semua umat Islam tua siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap untuk memperjuangkan pemimpin yang adil? Shallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup saudara, saya mau ajak semua umat Islam untuk sama-sama kita bacakan mars aksi bela Islam untuk membakar semangat perjuangan saudara. Kira-kira orang tua tahu nggak mars aksi bela Islam? Nah, coba nih saya mau ajarkan, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Assalamualaikum Muhammad ya Habibi. في القيامة السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أطفال الأنبياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، الله الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي. الله 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 يا الله يا طيبة يا طيبة يا دوا العيادة سكن عليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة. Angkat suaranya. سكن عليك والهوى. Sekali lagi lebih semangat. Ya Taibah, ya Taibah. والهوى نادانا والهوى نادانا. سيدي يا أبا بكر ربكم في القيام ذخري. يا عمر اقضني بعمري وكذا سيدي عثمان
والهوى نادى. يا طيبة يا طيبة يا ناوى استجناني والهوى نادانا والهوى نادانا. الله يا نبينا أبي طالب من كل مصدر المناهب البرى لحبيب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان. يا طيبة يا طيبة يا نوى يا ناس تجناري والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة yang ingin masuk surga dekat Nabi Muhammad angkat suaranya. Nadana wal Allah ya Habib
Rabbana